Saya merasa sangat beruntung bisa berada di sini pada sore hari ini. Sebagai praktisi dari pendidikan keragaman, saya sungguh-sungguh berterima kasih untuk kehadiran aliansi kebangsaan di antara kita. Maaf. Pertama-tama, karena aliansi kebangsaan jelas sekali bersama para mitranya konsisten membuka ruang-ruang perjumpaan. Ruang-ruang perjumpaan pemikiran kebangsaan dan hasil rumusan-rumusannya berlandaskan keragaman perspektif dari pemikiran kita. Selama 14 tahun, rasanya apa yang ada adalah pemikiran kritis berlandaskan pengetahuan dan keterbukaan menerima keragaman sisi pandang yang sayangnya merupakan hal langka saat ini. Beranjak dari rasa terima kasih itu, saya sepakat pada pernyataan Kang Yudi yang ada dalam tor pertemuan kita kali ini, bahwa Kongres Pemuda selayaknya merupakan janji kebangsaan yang sangat perlu dirawat semangatnya. Membuka ruang-ruang perjumpaan seperti apa yang dilakukan oleh Aliansi Kebangsaan selama 14 tahun ini sangat perlu untuk ditumbuh kembangkan. Di sisi lain, ini adalah tempat di mana setiap suara setara. Perlahan tapi pasti tempat-tempat semacam itu mulai menghilang dari lingkungan kita. Sehingga kembali lagi apa yang dilakukan 14 tahun ini sangat layak dan penting untuk diperjuangkan. Perbedaan pada saat ini disederhanakan sebagai anti kemajuan. Dan diksi menegasikan kritik sebagai upaya bersama untuk melakukan perbaikan mulai keras terdengar. Apakah kita akan diamkan? Keragaman situasi dan kekuatan lingkungan, kekuatan lokal, dan potensi lokal yang begitu banyak di sekitar kita direduksi dan bahkan tidak diindahkan. Di sini secara strategis, aliansi kebangsaan bisa meluaskan perannya. Dari 14 tahun yang telah dilalui, pertanyaan reflektifnya adalah, dan ini sangat bisa dimaknai, berapa banyak konsep dan rumusan telah dihasilkan, dan pada saat yang sama, seberapa beragamnya suara terwakilkan. Saya sangat percaya pada nilai mulia saat pendirian teman-teman aliansi kebangsaan ini. Saya sangat percaya pada kredibilitas, pada semua yang memiliki bobot-bobot yang sulit didapatkan pada saat ini. 14 tahun konsistensi merupakan pembuktian bahwa nilai-nilai yang ada di tempat ini sangat memberikan harapan. Seperti kepercayaan saya pula pada modal sosial yang dimiliki oleh aliansi kebangsaan dan jejaringnya. Secara spesifik, pada tahun ke-14 ini, saya ingin menitipkan penjagaan demokrasi pada aliansi kebangsaan melalui ruang-ruang perjumpaan yang akan dan nanti akan dilakukan. Dan saya percaya itu akan terus dibangun karena tidak mungkin demokrasi dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila sebagai rujukan utama dari kelangsungan bangsa ini dan bagian penting dari pemaknaan Sumpah Pemuda. Khususnya dalam dunia pendidikan. Saya sangat berharap aliansi kebangsaan bisa menemani para guru untuk bersuara. Suara guru sangat berharga. Pengalaman, keinginan berkembang, kekuatan, ketahanan, maupun kerentanan para guru perlu dijadikan fokus perhatian. Keragaman situasi lokal perlu diangkat untuk menjadi potensi perkembangan juga dalam pendidikan. Dan inilah sebetulnya hal lain yang bisa dilakukan oleh aliansi kebangsaan.
Peran guru penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia kita semua sudah tahu. Secara sekilas saja, 96 tahun yang lalu, Kongres Pemuda maupun Kongres Perempuan tidak akan ada tanpa guru-guru. Kita melihat begitu banyaknya guru sebagai perintis bangsa ini. Peran itu kurang, bahkan tidak terdengar pada saat ini. Padahal begitu sering kita nyatakan, kita titip bangsa ini dan masa depan bangsa ini pada setiap guru. Kerangka operasional Pancasila yang dirumuskan sebagai 3 ranah pembangunan nasional, yaitu tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera, perlu secara serius memasukkan perspektif para guru. Mengajak guru untuk berpartisipasi secara bermakna menjadi kunci sebetulnya untuk masa depan kita. Dan bicara partisipasi bermakna berarti memberikan ruang-ruang untuk berpendapat, untuk didengarkan, dan untuk diberikan masukan atas pendapatnya tersebut. Ki Hajar Dewantoro menekankan 3 pusat pendidikan yang dialami oleh seorang anak, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan. Sedangkan Prof. Alex Tillahar menambahkannya dengan 2 lagi, yaitu negara dan alam global. Seberapa jauh semua menyadari peran masing-masing sebagai pusat pendidikan untuk anak kita bersama. Apa yang ditemui oleh anak kita itu pada 5 pusat pendidikan ini, dan seberapa jauh apa yang mereka temukan sejalan dengan nilai-nilai yang ingin kita tumbuh kembangkan. Berbicara mengenai peran 5 pusat pendidikan itu, bisa dibayangkan betapa beratnya beban seorang guru. Bagaimana mengajarkan nilai kebenaran yang tadi disebutkan oleh Pak Nazar, juga disebutkan oleh Mas Ponco, kejujuran, kesederhanaan, dan kedamaian di tengah lingkungan yang menabrak semua itu dengan penuh kebanggaan. Nilai yang ditabrak dengan penuh kebanggaan dan penuh dengan permaafan adalah satu hal yang akan menghapus suara-suara penting yang membutuhkan ruang yang selama ini berada di sekitar kita. Seberapa besar kesadaran kita semua bahwa it takes a village to raise a child. Proverb Afrika yang diambil Hillary Clinton sebagai judul bukunya. Ya, it takes a village to raise a child. Kita semua bertanggung jawab. Sebab mengambil peran berarti merumuskan nilai-nilai yang kita pegang, menyatakannya dengan penuh kejelasan, dan memberi contoh penerapan nilai-nilai itu dalam keseharian. Saya ingin menutup dengan keyakinan bahwa aliansi kebangsaan bisa menjadi corong semua kelompok rentan yang selama ini terpinggirkan melalui penumbuhan keragaman, melalui penumbuhan kesetaraan dalam suara-suara di ruang-ruang perjumpaan. Agar ketegasan suara yang terjadi pada 96 tahun yang lalu bisa tanpa ragu kita nyatakan. Melalui pendidikan memperlihatkannya satunya pikiran, satunya perkataan, dan perbuatan demi untuk satunya tanah air, bangsa, dan bahasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.